Kenapa China lebih butuh AS yang kuat, bukan AS yang lemah? Trump atau Harris, mana yang lebih menguntungkan dunia? Pemilu AS tahun 2024 akan berlangsung pada 5 November hari ini. Pemenangnya akan menduduki Gedung Putih pada Januari 2025 mendatang. Siapa sebenarnya dua kandidat ini? Mengapa pemilu Presiden AS disebut sebagai perang bakar duit? Upaya pembunuhan yang gagal, pengunduran diri dari pemilu, seberapa kacau sebenarnya pemilu AS kali ini? Simak video ini untuk memahaminya. Bagi orang Amerika, siapa yang harus dipilih? Pemungutan suara awal pemilu AS telah dimulai. Dari pihak Partai Republik, Donald Trump maju sebagai kandidat. Ia adalah mantan Presiden AS pertama dalam sejarah yang dinyatakan bersalah. Selama beberapa bulan terakhir, Trump menghadapi setidaknya 3 kali upaya pembunuhan yang gagal. Data menunjukkan hampir 80% orang Amerika khawatir akan terjadi lebih banyak kekerasan setelah pemilu. Dari pihak Partai Demokrat, kandidat yang awalnya diusung yaitu Presiden saat ini Joe Biden yang berusia 82 tahun. Namun pada bulan Juli mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1968 seorang presiden yang sedang menjabat memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali. Penggantinya adalah wakil presiden saat ini, Kamala Harris. Beberapa media menyebut karakteristik terbesar Harris adalah kebijakan yang tidak konsisten dan tidak jelas, alias orang yang membaca sesuai naskah. Survei menunjukkan hampir separuh pemilih menyatakan tidak memahami pandangan dan rencana kebijakannya. Jadi, harus pilih siapa? Apakah mayoritas rakyat Amerika benar-benar dapat menentukan siapa yang menjadi presiden? Apakah AS benar-benar demokrasi? Pada pemilu Presiden AS tahun 2016, kandidat Partai Demokrat Hillary Clinton memperoleh lebih banyak suara daripada kandidat Partai Republik Donald Trump. Namun tetap tidak berhasil memenangkan kursi presiden. Hal ini karena sistem pemilihan di AS menggunakan sistem Electoral College. Electoral College adalah sistem pemilihan presiden di AS di mana suara rakyat tidak secara langsung menentukan pemenang pemilu presiden. Sebaliknya, pemilihan ditentukan oleh para electors yang merupakan wakil dari masing-masing negara bagian di AS. Karena itu, sekitar sepertiga orang Amerika percaya bahwa suara mereka tidak berarti sama sekali. Selain itu, Pilpres AS selalu dikaitkan dengan pemborosan duit. Statistik menunjukkan pemilu federal tahun 2024 akan menjadi yang termahal dalam sejarah AS, dengan total pengeluaran 15,9 miliar dolar. Dalam pemilu kali ini, salah satu pendonor terbesar adalah Elon Musk. Ia telah menyumbangkan lebih dari 100 juta dolar kepada komite pendukung Trump. Karena banyak kebijakan Trump yang sesuai dengan kepentingan Musk. The Harvard Political Review menyatakan politik membakar duit telah mengubur suara rakyat Amerika dan memastikan kelas elit memiliki lebih banyak kebebasan daripada sesamanya. Jika setiap orang tidak dapat menikmati hak yang dijamin oleh konstitusi secara setara, apakah kita masih dapat menyebut pemilu AS sebagai demokrasi yang adil dan bebas? Banyak teman-teman bertanya kepada Ricky, jika Trump menang, Harris kalah, apa dampaknya untuk China? Atau sebaliknya? Jika Trump terpilih, ia mungkin akan mengorbankan Ukraina, merangkul Rusia, dan bahkan Korea Utara. Trump akan menghalalkan segala upaya untuk melawan China, terutama dengan tarif 60% yang selalu disinggung oleh Trump. Ini akan segera memukul perdagangan luar negeri China, yang saat ini dalam kondisi ekonomi yang lesu, membuat situasi semakin sulit. Akan tetapi, pendukung Trump juga memiliki alasan yang kuat. Misalnya, prinsip America First miliknya dapat merusak hubungan antar boneka sekutunya, yang menguntungkan China dalam memecah belah Eropa, bahkan Jepang dan Korea Selatan.
Tekanan Trump pada perdagangan luar negeri dan industri teknologi tinggi China juga memaksa pembangunan pasar domestik China dan kemandirian. Contohnya, industri chip China telah mencapai kemajuan luar biasa dalam 6 tahun terakhir, dan Trump memiliki kontribusi terbesar dalam hal ini. Tidak peduli apakah itu Donald Trump atau lebih dikenal sebagai Chuan Jianguo yang memiliki arti Trump yang membangun negara oleh netizen China. Karena kebijakannya yang sangat kontroversial selama masa jabatannya, terutama berkaitan dengan isu-isu perdagangan dan kebijakan luar negerinya yang justru semakin membawa AS ke jurang kehancuran dan cenderung menguntungkan China. Atau Kamala Harris yang lebih dikenal sebagai HHC di China yang memiliki arti Ratu Tertawa adalah bahwa ketidakkonsistenan kebijakan AS dengan pergantian setiap 4 tahun ini lebih baik bagi China. AS akan terus berputar-putar dalam siklus negasi, sehingga banyak yang mendukung Trump sekarang dan mendukung Demokrat 4 tahun kemudian. Saya merasa hasil pemilu kali ini tidak hanya akan membuat AS mengikuti jalur yang berbeda, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi jalur respon China, sehingga perubahan 10 atau 20 tahun kemudian akan lebih menarik. Dan semua ini akan dimulai dari hasil pemilu tanggal 5 November ini. Jika Trump terpilih dan selama 4 tahun masa jabatan dapat memuaskan pemilihnya, maka Presiden AS berikutnya mungkin adalah J.D. Vance, perwakilan redneck yang akan melanjutkan prinsip Trump dan membuat Amerika hebat kembali. Jika J.D. Vance dapat memimpin selama 2 jabatan tahun lagi, AS akan berubah secara drastis. Bahkan bisa dikatakan akan berbalik 180 derajat dibandingkan Amerika saat ini. Namun, jika Ratu Tertawa terpilih, maka ideologi Trump akan dihapuskan sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang Trump sebagai individu, tetapi juga penghancuran total ideologi Amerika yang didirikan berdasarkan ajaran Protestan yang telah berdiri selama 200 tahun. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang mendukung prinsip yang menopang Amerika selama 2 abad terakhir. Dan Amerika yang lahir dari ajaran Protestan akan benar-benar lenyap. AS akan terus berkembang di jalur saat ini. Semakin beragam dan terbuka, semakin banyak variasi. Bisakah Anda membayangkan AS dengan lebih dari 100 identitas gender, atau AS yang menjaga kepentingan Protestan kulit putih, yang mana lebih menguntungkan bagi China? Sebenarnya pilihan ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Dalam konfrontasi akhir, apakah Anda lebih berharap lawan sering membuat kesalahan, atau berharap kekuatan Anda sendiri menjadi lebih besar? Menurut saya, seorang pejuang sejati selalu berharap dirinya lebih kuat dan bisa menghadapi lawan yang lebih kuat dengan percaya diri. Saya secara pribadi sangat mendukung Trump, karena China suatu hari nanti dapat menghadapi lawan yang sangat kuat dan dihormati, bukan lawan yang lemah dan terus membuat kesalahan. Mungkin ada yang tidak mengerti. Bukankah menghadapi lawan yang terus-menerus membuat kesalahan itu lebih baik? Tentu saja tidak baik. Karena ketika Anda melihat lawan Anda semakin lemah dan terus melakukan kesalahan, Anda akan cenderung menjadi lengah. Tanpa tekanan dari lawan, Anda akan menjadi lalai, seperti sifat manusia pada umumnya. Hal ini berlaku juga pada negara. Baik AS maupun China, kedua negara superpower ini memiliki masalah terbesar di dalam negeri mereka sendiri. Namun keduanya memiliki kebiasaan yang sama. Mereka enggan menghadapi masalah internal secara langsung dan terus-menerus saling menyalahkan. Apakah masalah terbesar AS adalah China? Tentu saja bukan. Orang Amerika sendiri tahu bahwa masalah terbesar mereka ada di dalam negeri. Namun, para politikus AS terus mengkambing hitamkan China. Demikian pula halnya, apakah masalah terbesar China adalah AS? Tentu saja bukan. Masalah terbesar China juga ada di dalam negerinya. Mengapa demikian? Ini adalah penyakit manusia secara umum.
Tidak ada yang suka mengakui bahwa mereka memiliki masalah atau berani mengambil langkah untuk melakukan perubahan. Karena memotong kesalahan sendiri itu sangat menyakitkan. Sementara menyalahkan musuh dan mengalihkan masalah jauh lebih mudah dan menyenangkan. Ini adalah sifat dasar manusia, dan negara pun tidak terkecuali. Untuk menggambarkan masalah ini dengan lebih jelas, saya ingin memperkenalkan seseorang. Namanya adalah Aaron Bushnell, seorang prajurit Angkatan Udara AS yang rela mengorbankan dirinya demi visi idealnya tentang AS dengan cara yang sangat heroik, yaitu membakar dirinya sendiri di depan kedutaan Israel di Washington. Perkataan terakhir dari Aaron Bushnell adalah, "Bebaskan Palestina." Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan satu orang lagi, Jeffrey Epstein, sang protagonis skandal Lolita Express. Kisahnya mungkin sudah dikenal luas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Sekarang, Anda dihadapkan pada dua pilihan. Apakah Anda lebih memilih Aaron Bushnell sebagai lawan atau Epstein? Saya akan memberitahu Anda pilihan saya. Saya memilih Aaron Bushnell. Jika saya berhasil mengalahkannya, saya akan menguburkannya dengan penuh rasa hormat, membungkuk dengan penuh hikmat di depan kuburannya, dan berterima kasih kepadanya karena telah membuat saya menjadi tak terkalahkan. Sebaliknya, jika saya kalah, saya akan menerima kekalahan saya tanpa menyesal. Karena kalah dari lawan yang jauh lebih kuat dan bermartabat adalah sebuah kehormatan. Namun, jika saya berhadapan dengan lawan seperti Epstein, kalaupun menang juga tidak ada kebanggaan. Apalagi kalah justru lebih mempermalukan diri sendiri. Pilihan ini adalah pilihan yang dihadapi AS saat ini. Hasil pemilu kali ini akan menentukan apakah AS ingin menjadi negara superpower seperti Aaron Bushnell atau memilih jalur yang sejalan dengan Epstein. Mungkin ada yang akan berargumen mengatakan bahwa saya terlalu memuji Trump dan menganggapnya terlalu hebat. Apakah ia benar-benar bisa mencapai moral tinggi seperti Aaron Bushnell? Tentu saja tidak. Saya juga bukan penggemar Trump. Dia tidak sehebat itu. Tetapi di antara politikus AS saat ini, Trump adalah yang paling mendekati visi Aaron. Anda mungkin tidak akan menemukan seseorang lagi yang mendekati impian Amerika seperti Trump. Trump berkata, dia ingin menerapkan tarif 60% pada China jika dia menang lagi. Bagi saya itu sangat bagus. Saya justru mendukung Trump untuk tambahkan lebih banyak, bahkan lebih baik sampai 600%. Karena jika AS tidak mengambil langkah yang ekstrim, China akan terus mengandalkan pasar negara maju dan enggan untuk membangun pasar dalam negerinya sendiri. Tahukah Anda, populasi China mendominasi 17% dari dunia. Tenaga kerjanya mencapai 30% dari dunia. Tetapi konsumsi hanya 13%. China bekerja keras tetapi tidak banyak yang dikonsumsinya sendiri. Apakah ini karena rakyat China tidak suka hidup enak? Tentu saja tidak, melainkan karena belum punya cukup daya beli yang sangat kuat. Apakah orang China tidak punya duit? Tentu saja tidak. Yang terjadi adalah ketimpangan pendapatan yang sangat besar. Jadi, jika AS tidak menekan dengan langkah keras, China tidak akan punya insentif untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, sudah berapa tahun China membicarakan reformasi mekanisme distribusi dan peningkatan kesejahteraan pekerja? Sudah berapa tahun China bicara tentang pasar domestik dan sirkulasi internal? Semua pembicaraan ini tidak seefektif tarif yang diusulkan oleh Trump. Segala upaya Trump telah memaksa China untuk memperhatikan pasar domestiknya. Dalam sejarah ini bukan tanpa preseden. Sebagai contoh, industri chip China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dorongan utama berasal dari faktor internal, tetapi sanksi dari Trump pada waktu itu juga memainkan peran paling besar. Tanpa kontribusi Trump pada saat itu, mungkin China masih akan diam di tempat.
Jadi, memilih lawan yang sangat kuat seperti Aaron Bisnell tidak hanya menunjukkan penghormatan kepada musuh, tetapi juga kepada diri kita sendiri.